pajak, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan pajak? Jumpa lagi di Simadu Edukasi KPP PMA 2 bersama saya Rafina dan Pak Edi dari tim penyuluh pajak ahli KPP PMA 2. Nah, sesuai dengan pengumuman kita yang kemarin nih, pengumuman IG story ya, dan feed kita di Instagram. Kali ini episode Cortex proses bisnis registrasi. Ya, siapa yang menunggu episode ini? Nanti akan ada episode-episode berikutnya yang membahas tentang Cortex gitu. Yang kita hot-hotnya. Ya, dengan hotnya ya. Nah, kita akan menghadapi era layanan pajak yang baru, yaitu implementasi Cortex gitu ya, akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kemudahan layanan pajak kepada kawan pajak semua nih. Oke, nggak usah lama-lama karena 30 menit ke depan kita akan membahas proses bisnis registrasi yang termasuk di dalam Cortex yang akan dimulai perkiraannya adalah di tahun depan gitu ya. Januari 2025. Betul, per Januari 2025. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, nggak usah lama, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya kawan pajak di Simadu episode proses registrasi. Nah, Pak Edi, kita langsung nih pertanyaan pertama, tujuannya aja langsung dulu sebelum kita masuk manfaat nih. Kok Apa? langsung? Oh, langsung ya aja. basa-basi dulu gitu loh. Basa-basinya? Tanya kesehatannya dulu. Oh iya. Oke. Kenapa saya langsung tujuan nih kawan pajak? Karena kemarin sudah berkenalan dengan Cortex di episode sebelumnya, di IG Live-nya. Jadi itu menu-menunya Cortex. Iya, menu-menu Cortex. Yeah. Nah, sekarang kita spesifik nih Pak Dedi. Registrasi ya. Tadi kan mau ditanyain kabarnya. Oke, kabarnya gimana Pak Dedi? Ya, alhamdulillah untuk onderdil yang sudah tua, batuk-batuk sedikit. Iya. Kan? Batuk sedikit sayang serak. Kita kompak. Oh ya. Oke. Ya Pak Dedi, gimana? Tentang apa yang mau ditanyakan coba Kak? Tujuan dari proses registrasi. Sebenarnya tujuannya sama dengan Cortex pada umumnya ya. Cortex itu kan tujuan utamanya adalah memudahkan WP, menyederhanakan WP untuk menjadikan yang tadinya beberapa aplikasi terpisah-pisah, mau daftar terpisah, mau lapor SPT aplikasi terpisah, nah itu dimutakhirkan, ya kan? Kemudian dimutakhirkan menjadi satu layanan single window intinya ya, hanya satu dalam satu web saja, satu aplikasi ya. Walaupun baik itu pendaftaran, penghapusan NPWP maupun untuk update profil, kemudian untuk pengukuhan semua melalui saluran Cortex. Gitu. Tujuannya seperti itu. Lantas apa lagi? Nah, itu tujuannya menyederhanakan intinya Pak Dea. Lalu manfaatnya tidak apa merepotkan nih? WP Oke. Oh, itu salah satu manfaatnya. Manfaatnya Cortex ini bagi kawan pajak. Yang jelas kedepannya kan udah tahu kan, NIK menjadi NPWP. Nah, itu sudah kita jalankan ya kawan pajak dari tahun lalu itu ya. nanti kepakai di Cortex, memudahkan single identitas ya, satu identitas. Kemudian datanya lebih valid dong. Kalau dulu saat daftar NPWP kita pakai formulir, nulis segala macam yang datanya hanya sesuai KTP, yang kita nggak tahu itu tervalidasi di Dukcapil atau enggak, atau tervalidasi di badan usaha atau enggak. Nah, sekarang semua tinggal sedot. Nah, gitu. Jadi lebih valid untuk datanya. Kemudian untuk cabang sama pusat, nah sekarang jadi satu, hanya satu NPWP, nggak perlu ya, menyederhanakan administrasinya, satu saja cukup. Kemudian tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa single akses ya, hanya satu melalui satu layanan di web saja, tidak terpisah-pisah. Kenapa seperti itu? Karena memang saat ini terbatas sekali. Untuk pendaftaran NPWP, data NPWP, profil WP itu validasi pendaftarannya itu, validasi datanya itu kurang akurat ya. Kadang-kadang masih
saat pemadanan NIK NPWP pajak kemarin masih banyak yang berbeda. Kemudian saluran tadi terbatas, kalau untuk sekarang kedepannya akan lebih komprehensif, lebih tertata di satu korteks. Seperti aplikasinya gitu ya. Wow, sepertinya ini menjadi era baru yang tadi saya bilang di awal, itu menjadi sesuatu barang baru gitu ya buat korteks ini berbeda sekali. Kalau kemarin di DJP Online kan fiturnya terbatas banget. Nah, jadi di DJP Online hanya fiturnya hanya ada e-bupot, kemudian ada untuk billing, faktur belum masuk. Besok di korteks ini semua sudah terakomodir satu, termasuk dalam pendaftarannya. Nah, untuk registrasi di korteks ini, apakah kita perlu lagi mendaftarkan diri? Tadi kan kita sesuai judul episodenya nih, registrasi. Harus registrasi dulu ya Pak De ya. Gimana saya biar bisa dapat login di korteks gitu kan? Sebenarnya gini, bagi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP atau sudah pernah menggunakan DJP Online, itu nggak repot sebenarnya, karena tinggal reset password. Nanti saat masuk ke laman Citas Portal Login ada 3 menu. Yang pertama reset password, yang kedua new registration, yang ketiga digital access request, permintaan digital access. Nah, untuk reset password itu bagi wajib pajak yang sudah memiliki DJP Online, akun DJP Online. Ya kan, nanti tinggal klik reset password, nanti link reset passwordnya akan masuk ke emailnya. Nanti setelah itu bisa membuat passwordnya, nanti bisa login di portal Citas Portal Login. Kemudian yang sudah punya NPWP tapi belum punya DJP Online kan banyak, ya kan, masih yang kalau dulu harus gitu ya. Kalau dulu harus pakai e-fin segala macam, sekarang tinggal masuk ke laman Citas Portal Login, nanti klik digital access request, isikan di situ sesuai urutannya yang diminta di permintaan akses digitalnya, nanti akan dikirim ke WP. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kan banyak wajib pajak di Indonesia, wajib pajak sebenarnya sudah menjadi wajib pajak tapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Bagaimana caranya? Kalau dulu orang mau pengen punya NPWP, repot nggak? Harus datang isi formulir di tempat sesuai KTP. Misalnya Mbak Vina nih baru sudah baru bertugas di misalnya di Jawa Tengah, Magelang atau di sekitaran situ. Tiba-tiba belum punya NPWP, suruh bikin NPWP. Harus pulang dulu sesuai KTP. Repot. Itu pun harus secara manual. KTP difotokopi, kemudian isi pendaftaran, kita nunggu antri. Nah, dengan korteks itu tidak seperti itu lagi. Tinggal klik di laman Citas Portal Login yang pertama sebelum masuk login ada menu new registration. Tinggal klik di situ dan bisa di mana saja. Jadi tidak terbatas lokasi, berarti ya Pak. Tidak terbatas lokasi. Bangun tidur setelah subuh ingat suruh bikin NPWP, langsung bisa. Baru selesai mandi, suruh NPWP, langsung bisa, nggak perlu buru-buru kan. Dan itu online ya. Atau semisal kok DJP Online-nya korteknya bermasalah secara gangguan jaringan, karena mungkin di pelosok nggak ada jaringan, itu bisa datang ke KPP mana saja. Itu untuk kedepannya. Jadi memudahkan wajib pajak. Mengurangi efisiensi dan efektif waktu gitu ya. Efisiensinya juga dapat gitu kawan pajak. Terkait dengan pendaftaran sebagai wajip pajak, nanti kedepannya akan dimudahkan melalui satu aplikasi, yaitu aplikasi korteks tadi, dengan cara mendaftarkan diri ya tinggal klik menu aja. Klik menu new registration. Betul, itu ya kawan pajak. Terus tadi kan kawan pajak tuh nggak hanya berdiri sebagai orang pribadi, bisa jadi ada yang bergerak menjadi badan usaha atau instansi pemerintahan seperti itu. Bagaimana proses pendaftarannya? Apakah sama atau tidak nih? Apa butuh harus daftar lagi atau enggak gitu ya kalau kita sudah punya korteks?
aplikasi ini. adanya Ya. Kortek ini ya. Iya, iya. Sebenarnya untuk pendaftaran tidak berubah syarat-syaratnya dan kewajibannya, istilahnya sebagai orang pribadi yang wajib mendaftar sebagai punya NPWP atau wajib pajak badan maupun instansi pemerintah itu sama. Cuma ya. caranya yang berbeda. Nah, khusus orang pribadi nih, hebatnya untuk orang pribadi. Saya terangkan saja dulu. Khusus orang pribadi, kalau seperti dikatakan tadi, kalau dulu saat kita masih menggunakan sistem yang lama, itu kalau mau daftar harus datang ke KPP di mana KTP berada atau domisili ya. Nah, kalau sekarang tidak perlu, tinggal masuk ke Citas Portal Login, klik New Registration, kemudian masukkan NIK saja. Semua data sudah nyedot di data Dukcapil, khusus untuk WNI yang berNIK. Ya, betul gitu. Kemudian kalau untuk WNA, memang karena paspor kita menggunakan Kitas atau paspor ya, yang saja tinggal, itu bisa datang ke kantor pajak dimanapun atau bisa dikirim. Tidak perlu namun demikian tetap harus siapkan. Kalau untuk WNI yang berNIK harus punya siapkan NIK-nya atau KTP-nya, identitasnya, email dan nomor telepon. Iya. Untuk yang WNA ya, yang NIK tadi diganti kita. Ya, itu untuk paspor itu juga harus ada ya. Ada lagi nih, kalau yang dulu kan kadang-kadang ada ibu-ibu juga punya NPWP, iya kan? Nah itu gimana tuh Pak? Ibu rumah tangga khususnya ya? Dia tidak menjalankan tersendiri pojok pajaknya, bergabung dengan suami. Harusnya gimana? Nah besok ada yang namanya Family Tax Unit, ya. Nanti tinggal NIK dari istrinya, bukan istri orang ya, istrinya sendiri loh ya. Nah itu dimasukkan di bagian Family Tax Unit. Otomatis NIK-nya istri tadi sudah mengikuti NIK-nya suami sebagai NPWP-nya. Jadi gabung ya. Gabung. Khusus yang yang berpisah hak kewajibannya, menjalankan terpisah. Nah, istri tetap mendaftarkan NIK-nya untuk diaktifasi sebagai NPWP. Namun dalam FTU-nya hanya isinya hanya istri saja. Istilahnya tanpa tanggungan. Ya, dianggap sebagai kepala keluarga. Kepalanya dirinya sendiri kan gitu ya. Kepalanya diri sendiri atau mungkin itu. Ada tambahan anak atau orang tua itu bisa. Ikut di suaminya. Kan? Jadi dia bergerak istri sebagai sendiri, terpisah. Itu kawan pajak. Jelas ya. Ya orang pribadi gitu. Lalu kita lanjut lagi ke wajib pajak status badan usaha. Ya, kan ada 3 ya? Ada 3. Ya, nanti kalau aku terusin ngomong, kamu nggak ngomong. Kan gitu. Iya. Oke, sekarang kalau yang badan seperti ini Kak Pina. Yang Kak Pina suaranya baru merdu serak-serak basah. Iya, ini maaf. Oke. Sama pendaftarannya, apabila belum punya NPWP pada saat belum berlakunya Kortek, maka seperti tadi masuk Citas Portal Login, kemudian masuk New Registration. Nah, khusus untuk badan kan udah punya akta nih. Khusus untuk kan ada badan hukum, itu bentuknya PT atau yayasan atau apa. Nanti datanya ngeling di sistem administrasi badan hukum atau SABH. Itu ada di Direktorat Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU. Nah, ngelingnya ke situ. Kalau dulu WP harus fotokopi akte, harus fotokopi pendirian gitu kan, kemudian ngisi data, besok ngisinya data langsung di Citas Portal Login dan datanya langsung nyedot dari SABH tadi. Jadi ada core database-nya dari si Ditjen AHU. Untuk yang badan hukum yang istilahnya yang bentuknya PT atau yayasan atau dan sejenisnya. Kemudian kalau yang bentuknya CV atau badan usaha, CV, firma, persetujuan perdata dan macam-macam, sama masuknya di Citas Portal Login. Ya, kemudian notification sama, cuma nanti ngeling datanya dari SABU,
sistem administrasi badan usaha milik Dijen AU juga. Iya, iya. Jadi core-nya sudah Berarti sendiri. core-nya, iya, Nggak jadi- usah ngisi manual lagi, Iya, nggak iya. ada. Tadi berarti datanya lebih valid. valid. Karena langsung nyedot dung. Iya. Semisal kok WP-nya tadi nakal, kan ada juga yang kok ternyata pembentukan CV-nya palsu, nggak bisa ya. nggak valid. Nah, Iya, kan ya gitu. valid. Jadi semuanya itu apabila sudah terdaftar di sistem administrasi yang terdaftar sebagai badan hukum gitu ya, jadi kan otomatis sudah ada muncul kewajiban perpajakannya. Jadi ketika kita akses kewajiban perpajakan dengan aplikasinya itu sudah otomatis secara data ya, Nah, secara identitas sudah ya, valid gitu ya. Pak? profilnya sesuai yang dia daftarkan di Sabu atau di di Sabu SABH. SABH. Tadi Oke. khusus badan ya. Hmm. Kemudian untuk badan lainnya yang Mas JO segala macam itu masih harus datang ke Masih kantor, manual, istilahnya. tetapi tidak seperti dulu, Mm-mm. bisa dimanapun. Di mana pun. Online maksudnya. Online. Oke. Online di misalnya dia baru dapat job di Jakarta kok, Mm-mm. terus daftarnya di Jawa Barat, Daerah. nggak usah pulang, di Oke. terdekat. Iya, Atau iya. bisa via pos atau dikirim via Email. jasa ekspedisi yang lain. Kalau ini nggak bisa. Ekspedisi. Oh, oke. Jadi Ya. harus hard copy gitu ya. Ah, Baik, kawan pajak. Jadi dibagi 3 untuk badan usaha badan gitu ya. usaha. Jadi dari PT itu tersendiri, dari SABH, lalu firma, lalu CV itu dari SABU, semua dari Dijen AU. dua-duanya dari Ditjen AHU. Gitu jelas ya kawan pajak ya. Untuk badan selain itu, dan selain itu tetap tetap harus manual datang ke KPP domisili. Bukan domisili sekarang Oh, ya. di mana saja. Dimana saja. Oke, di mana saja kawan pajak. Jadi tetap dimudahkan melalui online juga. Ya. Gitu. Nah, untuk yang ketiga nih, mungkin kawan pajak di sini ada beberapa yang dari instansi pemerintahan. Bagaimana juga yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi implementasi Cortex ini. Bagaimana pendaftarannya Ya. juga di Kalau instansi Cortex. pemerintah itu kan rata-rata seperti ini, Kak Pina. Mereka sudah punya NPWP. Iya ya, sudah pasti ya, Iya, karena tinggal reset instansi. passwordnya saja. Hmm. Nanti otomatis passwordnya akan kirim link ke emailnya untuk Verifikasi data. verifikasi Iya, datanya untuk iya, bikin iya. login. Ya, Ya kan rata-rata Ya, ya. sekarang semua Sudah terdaftar. semua sudah terdaftar. Namun apabila belum terdaftar sama Iya. pendaftarannya di situ. Melakukan pendaftaran Nah, juga di situ. melalui Baik itu aplikasi instansi Cortex. pemerintah pusat, daerah ataupun desa, kan sekarang sampai desa. ya sampai desa. Seperti itu. Betul. Jadi itu Nah. kalau dibilang satuan kerja ya, Mm-mm. Pak Dedi ya. Iya, pendaftarannya sama. Mm-mm. Sebenarnya melalui portal bisa, datang bisa, Mm-mm. ekspedisi bisa. Ya, Oke, itu seperti tadi itu. sudah 3 wajib pajak Nah. bagaimana mendaftar di aplikasi Cortex. Nah, itu tadi daftar. Biasanya kalau udah daftar ada kewajiban perpajakan yang kalau harus dikukuhkan gitu Ya. Pak Dedi. Nah, bagaimana untuk pengukuhan PKP atau sebelumnya itu kita penghapusan dulu. pengukuhan dulu Pengukuhan boleh. dulu ya, pengukuhan dulu ya, Kalau karena hapus kan udah ya, selesai langsung nanti. nanti terakhir Dibukukan kawan pajak. belum Ya. di pengukuhan udah dia Iya, kita beranjak bagaimana pengukuhan untuk PKP. untuk PKP. Oke, Proses bisnis registrasinya seperti apa tuh? sama. Oke. Mm-mm. Pengukuhan PKP juga sama, permohonannya nanti seperti di menu yang ditampilkan oleh IGLF sebelumnya kan, Mm-mm. oleh Di Kak aplikasi Alfa ya. sama Kak Ekano kemarin kan. Nah, saya ulang ya, jadi intinya kalau mau bisa menampilkan menu-menu seperti kemarin yang disampaikan di IGLF kemarin, Sebelumnya. harus jalan ini dulu. Oh, Iya kan, setelah oke. punya login baru bisa Login. itu. Ya, ini ceritanya kita sudah login nih Sudah login. sebagai wajib Sudah pajak. login, kok usahaku maju nih. Nah. Maju, saya pengen punya PKP biar Iya, bisa iya. memberikan faktur, Hmm. biar bisa mengkreditkan faktur pajak keluaran. Iya, Masukkan, gitu masukkan. kan. Nah, Kewajiban perpajakan PPN lah ya. Iya, Ya. intinya itu sama. Masuknya di portal wajib pajak atau di portal login, silahkan klik. Kalau misalnya bermasalah bisa datang ke mana saja kantor terdekat. Mm-mm. Caranya sama, dia juga nanti akan diproses oleh setelah
setelah diterima BPN-nya atau BPS-nya, nanti kalau diajukan melalui Citas Portalogy, yaitu dia dapatnya BPE, bukti penerimaan elektronik. Oke. Namun apabila diajukan dengan cara manual, dia akan memperoleh BPS, bukti penerimaan surat. Oke. Oleh DJP nanti akan dilihat risiko kepatuhan wajib pajak. Benar nggak nih wajib pajak ini bisa dipercaya, valid. Kalau usahanya udah maju, udah bisa mengelola faktur pajak masukan dan pajak keluaran, akan diperiksa lapangan, penelitian di lapangan. Nah, jangka waktunya dalam waktu 10 hari. Itu kalau diterima, dia akan dikeluarkan surat pengukuhannya. Sekalian diberi akses untuk membuat faktur pajak. Beda kan kalau dulu dikukuhkan dulu, baru datang lagi untuk minta bisa faktur. Kalau sekarang langsung 10 hari, namun apabila diterima langsung bisa buat bikin faktur faktur pajak. Lebih ringkas ya kan? Iya, kalau ditolak juga akan dikasih pemberitahuan ditolak. dalam 10 hari. 10 hari Kalau kan? dulu kita kirim. Ya kan pakai surat. Untuk Berarti memverifikasi dulu. alamat juga berarti kan? Kalau sekarang cukup email atau di notifikasi di Portalogy-nya. Kan ada tuh mengirim dokumen yang disampaikan kan? Iya, ada notifikasinya ya. Oh gitu. Gimana? Ya. Jelas nggak? Jelas sekali ya kalau Ada minum nggak ini? Kering. Abis ini nggak lama lagi ya kalau ngajak yuk. Ini hostnya nih, tega. Nggak dijamin minum nih. Nanti lain kali siapa tahu ada sponsor. Langsung. Itu tadi udah kita mengukuhkan sebagai PKP. Pengukuhan sebagai wajib pajak yang wajib PPN gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara penghapusan dan pencabutannya PKP tersebut kalaupun nanti tadi bilangnya usahanya lagi maju. Nah, namanya roda. Namanya roda usaha ya kan nggak selalu di atas. Tapi roda kamu nggak jalan-jalan. Ya, macet nggak ada oli. Oke, itu nanti akan muter ya kawan pajak ekonomi itu ya biasanya tuh apalagi naik turun gitu ya. Itu bagaimana? Apakah dibiarin aja deh tetap PKP-nya atau harus dicabut, bahkan harus dihapus atau kan dicabut gitu. Bagaimana nih biar nanti kawan pajak punya strategi bagaimana memulai bisnis dan mengakhiri bisnis dengan baik, apalagi dengan kewajiban perpajakannya dengan baik gitu ya kawan pajak ya. Kita harus fair juga nih. Itu dua-duanya. Penghasilan PPP atau pencabutan PKP? Ini PKP bukan? Tadi dari PKP ya? Iya. Oke. Intinya seperti ini, Bu. Kalau misalnya kita sudah istilahnya ingin menyelesaikan tadi sudah maju, kemudian kok tiba-tiba turun gitu ya. Itu sama saja, Ibu. Tinggal ajukan di mana? Di Portalogy tadi. Ya. Okay. Ada fiturnya ya. Ada fiturnya. Nanti semua pencabutan PKP akan diproses sesuai ketentuan yang ada. Iya. Ya kan sudah ada jangka waktu yang sudah ditentukan juga. Paling lama berapa nanti bisa kawan pajak lihat. Nah nanti hasilnya dicabut atau tidaknya PKP tadi akan dikirim melalui email atau tadi dokumen tadi link ya di situ notifikasi. Nah, kalau sudah dicabut biasanya di follow up dengan penghapusan NPWP. Bukan, kan penghapusan PKP dulu. Iya, udah cabut baru hapus. Oke. Tapi kalau misalnya NPWP-nya nggak mau dihapus, tetap jalan dengan usaha yang biasa silahkan. Namun kalau memang sudah macet seperti aku padamu kan, macet ya udah dihapus saja NPWP-nya. Caranya bagaimana? Dihapus saja gitu nomor ya. teleponnya gitu. Oke, dihapus saja. NPWP-nya juga sama, pengajuannya juga melalui Citas Portalogy, menunya ada, nanti bisa setelah Bapak Ibu registrasi nanti bisa dicoba-coba kalau sudah jalan ya. Karena sekarang baru kabar-kabar ini sudah ada petunjuknya, Kak Vina. Banyak banget dikirim videonya ya kan. Dan ada juga di simulasi Iya, simulasi. Yang sekarang di Jawaban
kawan pajak udah ada simulasinya. Iya. Namun belum sempurna, nggak usah panik, itu bukan data yang sebenarnya. Kembali ke laptop. Kembali Kalau bisa, ke kembali proses ke laptop, ke bisnisnya ya. bisnisnya. Untuk penghapusan NPWP setelah PKW dicabut, NPWP mau dihapus silahkan diajukan melalui Citas Portal Login, atau kalau dalam terkendala karena sinyal atau sistem bermasalah bisa datang kemana saja. Nanti setelah dapat BPE atau BPS dalam jangka waktu 6 bulan untuk orang pribadi harus sudah ada keputusan. Nah, kalau untuk badan dalam jangka waktu 1 tahun. 12 bulan. Ya, sama 12 bulan 1 tahun bodoh kan? Sama. Intinya itu. 12 bulan. Nah, nanti pengiriman penghapusan itu juga melalui Citas Portal Login atau email yang Bapak Ibu daftarkan di Kortek. Di identitas profilnya ya. Sedikit mengingatkan bahwa Kortek itu untuk basis awalnya adalah menggunakan data DJP online wajib pajak. Ya, nah kalau diubah silahkan diubah. Namun kalau misalnya sudah sesuai tidak perlu diubah. Seperti itu Kak Pina. Iya. Oke, sudah jelas sekali sepertinya terkait dengan proses bisnis dari ini. awal daftar sampai nyabut sudah ya. Permohonannya semuanya dilakukan di aplikasi Satu Kortek. single window, satu single web ya. Iya, di aplikasi Kortek. Nggak usah kemana-mana lagi. Iya, bagi kawan pajak yang mungkin ada beberapa yang sudah mengikuti kelas pajak. Ya, kita kemarin udah undang berapa orang nih? Sekitar 250 ya. Walaupun ya semua hadir, tapi sekitar 200 lebih. Insya Allah kemarin itu ya gayeng lah ya. Iya. Banyak yang ikut. Nanti kalau kawan pajak menghendaki pengen ngerti, bukan menghendaki kita nggak pernah digendaki. Nggak pernah. Ada pajak Oke. saya. Kalau pengen mengerti masalah Kortek, sudah disediakan berapa tadi video oleh Direktur Jenderal Pajak? 50 video ya? Ya, 54 video lebih. sudah Silakan Bapak Ibu dipublikasikan kunjungi kemana? Di YouTube-nya Ditjen RI. Ya, silakan. Oke, Ditjen Pajak RI. Jadi kawan pajak, ini juga kanal ini juga salah satu yang menjembatani kawan pajak menjembatani kawan pajak untuk perkenalan dengan aplikasi Kortek yang akan kita hadapi ya di Januari 2025 kita launching gitu. Jadi kawan pajak bukan sesuatu barang yang aneh lagi, kita sudah tinggal sebagai user tinggal menggunakan aplikasi Kortek dari A sampai Z semuanya sudah kita perkenalkan melalui tadi video YouTube yang sudah dipublikasikan oleh Ditjen Pajak RI melalui kanal YouTube-nya. Namun demikian perlu diketahui kalau ini adalah perubahan sistem ya, perubahan dari yang tadinya kita menggunakan DJP online ke Kortek yang keseluruhannya jadi satu ya. Di situ pasti ada kendala. Ya, ibaratnya karena untuk ke depan untuk mendapatkan hal yang lebih nyaman pasti ada pengorbanan. Kata ke Bang Roma, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kita sakit-sakit dulu deh. Nanti bersabar sakit-sakit dulu untuk mendapatkan kenyamanan di Kortek ke depan. Gitu Kak Pina. Oke, udah haus gitu aja Kak Pina. Iya. Itu dia bahasan kita di episode Kortek, episode proses bisnis registrasi. Semoga gambaran yang kami berikan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kawan pajak ke depannya gitu ya. Di episode mendatang kita akan membahas lagi proses bisnis pembayaran. Jangan lupa follow up kanal media sosial kami di KPP PMA2 @pajakpma2 dan kanal YouTube kami di KPP Penanaman Modal Asing 2 gitu ya. Sampai ketemu lagi di Simadu berikutnya, dan untuk kawan pajak semua selamat beraktivitas dan tetap sehat dan selalu bahagia. Saya Ravina dan Pak Deidi undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum.